الإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kan tadi Mas Mozart mengatakan ketika itu adalah sebuah ujian bagi kesolehan Nabi Ibrahim sebagaimana yang dijelaskan oleh Bang Zuma, lalu Mas Mozart mengatakan itu menunjukkan Allah tidak maha tahu. Nah, ini narasi yang gabrul, baik secara filsafat ataupun yang lain. Ketika ada seseorang ingin menguji seseorang yang lain, bukan berarti dia tidak tahu. Sama seperti seorang guru ingin menguji kepada muridnya, bukan berarti guru itu tidak tahu kepada kapasitas muridnya. Namanya ujian, dan ujian itu adalah di dalam Islam, ujian itu ketika dilakukan dengan sabar, maka itu akan meninggikan derajatnya. Coba kita pahami dalam ayat-ayat Al-Qur'annya. Kita buka di dalam surah As-Saffat ayat 102. Di sana akan dikatakan begini, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bersama Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu, maka pikirkanlah bagaimana pendapat kamu. Lalu apa yang dilakukan oleh putra Nabi Ibrahim, terlepas ini adalah Ismail atau Ishak? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Lalu dijelaskan di dalam sejarah, dijelaskan perbincangan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini. Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya abati usdud ribati hatta la adrib. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Waqfuf anni thiyabaka hatta la yatanathar 'alaiha syai'un min dammi fatarahu ummi fatahzan wa asra'u marrasikin ala halqi liyakuna ahwanu lil maut alayya fa idza ataitu ummi faqra alaihi salam minni. Wahai ayahku, kencang darah itu ibu saya, niscaya ia pasti akan bersedih. Wahai ayahku, percepatlah gerakan pisau itu kepada leherku, kata Nabi Ismail, agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, sampaikanlah salam kasihku kepada ibuku. Itu dijelaskan perbincangan tersebut. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Ni'mal aun an Nabi Ismail. Ternyata berulang kali pisau itu tidak tembus, bahkan tidak ada bekas sedikit pun. Nah, ketika itu terjadi, Nabi Ismail mengatakan, ya abati kabbani liwajhi ala jabini fa innaka idza nazarta fi wajhi rahmati wa adrakta riqqata tahawuli bainik wa baina amrillah wa ana la anzur ila syafra fa azja. Wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tidak terlihat olehmu, karena sungguh jika melihat wajahku engkau akan selalu merasa iba. Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di depan mataku kelihatan pisau yang sangat tajam, tentu membuatku akan semakin takut. Ternyata Nabi Ibrahim mencoba kedua kalinya untuk menggosokkan atau menebaskan pisaunya kepada leher Nabi Ismail, dan itu tetap tidak terjadi. Lalu turunlah surah As-Saffat ayat 104 sampai 108. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Lalu kami panggil Nabi Ibrahim, dan Allah mengatakan, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu wahai Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin.
wa fadainahu bidzibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian. Ingat ya, ini adalah ujian. Makanya Bang Zuma mengatakan ini ujian dari Allah yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Lalu syariat ini diteruskan oleh umat Islam yang berupa syariat kurban. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah Tuhan itu meminta darah manusia. Itu hanya sebuah ujian atas kesolehan Nabi Ibrahim. Ingin tahu Allah itu seberapa besar cintanya kepada Allah sehingga cintanya tidak akan terpalingkan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sekian saudaraku yang terkasih. Allah. Bang Billy lagi, silakan Bang Billy, antara keluaran 229 di Komben ke Jakaria 911, silakan. Oke, saya akan dari belakang menjawabnya. Jadi kan dia bertanya mulai dari masalah Ishak, terus dia sampai kepada poin yang sangat manis, yaitu kitab Zakaria 9 ayat 11 yang menyatakan bahwa Tuhan itu punya darah. Wow, keren, bagus, mantap. Ya, kita lihat dalam teksnya, badan beriteh bukan badan beriti. Ya, karena kalau badan beriti itu adalah darah perjanjianku, tapi teksnya badan beriteh adalah darah perjanjian siapa? Darah perjanjianmu. Kenapa demikian? Nanti akan dikonfirmasi dengan kitab Keluaran 24 ayat 8 tadi. Ya, ketika Musa membersihkan darah itu adalah perjanjianmu. Ya, kita lihat. Nah, nanti di otennya, di kitab otennya kita pencet tanda kakinya, itu jadi darah Yesus. Nah, jadi Yesus itu disamakan dengan lembu. Oleh siapa? Oleh pengikutnya. Nah, jadi kata yang kalian bilang itu Tuhan itu punya darah, ya dari pakai kitab Zakaria. Sorry to say, kamu harus belajar bahasa Ibrani. Gini, untuk memahami Torah, ya, memahami Tanakh, memahami perjanjian lama harus dari teks asli. Kenapa? Ketika kamu mau mengambil Elai sebagai rujukan imanmu, lihat kata beriteh itu diterjemahkan menjadi darah perjanjianku. Oh, masya Allah, parah itu, parah. Karena situ tertulis adalah darah perjanjianmu. Secara tekstual dan konteks begitu adanya. Jadi sebenarnya Oten ini bisa disalahkan karena apa? Mereka belajar dari sumber yang salah, yaitu terjemahan Elai. Parah. Jadi saya sangat prihatin dengan Pak Mozart bahwa Tuhan itu punya darah, sehingga itu darahku yang kucurahkan padamu di Kaisar sebagai korban penebusan dosa. Itu tidak didukung oleh kitab Zakaria, karena di situ bunyinya badan dari teh adalah darah perjanjianmu. Silakan. Terus yang satu lagi, tidak bisa kita pungkiri, jadi dalam teks Elai dalam soal akidah Ishak atau pengorbanan Ishak itu, saya akan bacakan lagi. Payumera Hadefarim Haelai, Payalem Ishak Abraham. Jadi Hasim itu menguji ya Abraham. Kenapa demikian? Sama dengan peristiwa Adam dan Hawa. Tuhan memberikan free will untuk Adam memilih yang baik dan yang jahat. Tuhan juga memberikan ujian kepada Abraham. Apakah Abraham mau melaksanakan perintah Tuhan sebagai bentuk ujian? Kita lihat Abraham memiliki 10 ujian dalam hidupnya, dan yang terakhir yang paling berat adalah harus diperintah itu. Dan secara tekstual tidak ada Tuhan bilang untuk menyembelih Ishak. Itu hanya pemahaman Abraham Avinu bahwa mungkin dimaksud oleh Tuhan itu adalah menyembelih anaknya ini. Kenapa? Karena pada zaman itu trennya adalah menyembah dewa Molok dan sebagainya, itu mereka mempersembahkan anaknya untuk dewa. Jadi pemahaman Abraham mungkin begitu. Nah, dan memang kenyataannya akhirnya Baruch Hashem yang diganti oleh Ail atau kambing dan bukan manusia. Jadi sekali lagi sini secara tekstual kalian kalah, secara konteks kalian kalah. Kenapa? Karena yang kalian lawan adalah Lashon Kodesh atau bahasa suci kami, itu adalah Hebrew. Ya, kedekatan seorang umat terhadap Tuhannya adalah kitab suci. Ketika Islam katanya kepada Torah, Tanakh dengan teks asli dan juga dengan tuntunan para hakam, para ulama-ulama Yahudi. Kurang lebih begitu. Jadi sangat disayangkan bahwa Tuhan itu tidak punya darah. Lanjut.
Pak Ustaz, Anda punya waktu yang lama. Kalau Anda sendiri, silakan. Jadi sebenarnya di sini Pak Munutris sudah masuk jebakan saya. Pertama, saya tidak pernah mengatakan Tuhan. Saya luruskan dulu. Nandar sama Suhaib nggak pernah mengaku dirinya Yudaisme, dia Muslim. Lanjut. Bukan Yahudi, maksudnya si Suhaib ini kan bisa bahasa Yahudi, bisa Nah, bahasa kalau itu benar, makanya. Jadi saya, si Nanda dan si Suhaib juga ini kan sudah bahas ayat ini, dan kita sudah buka translate interlinearnya, Pak. Dan memang sudah bisa dibantah, tetapi marilah, oke, saya lanjut dulu. Kembali ke Abraham. Tadi sudah saya katakan di situ poin yang penting, poin yang harus digarisbawahi itu bukan penyembelihan Ishak jadi atau tidak jadi. Tetapi di situ ada poin bahwa Tuhan menyediakan korban dari Tuhan sendiri yang akan diberikan kepada siapa? Kepada Tuhan itu sendiri. Itu bisa kita baca juga dalam kitab yang lain. Kita lihat, saya kasih contoh. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5. Ibrani 10 ayat 1 sampai 5 bunyinya begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Ingat, bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab, jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jelas ayat kelima nih. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, ini Yahweh yang berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itu yang seperti di Abraham tadi, Tuhan menyediakan korban yang berkenan dari Tuhan itu sendiri. Nah, lalu tadi kan Pak teman-teman membahas tentang korban di imamat. Ingat, sebelum adanya penebusan korban yang sementara itu di imamat yang hanya bayangan itu yang sudah dijelaskan oleh Ibrani, Kejadian 3 ayat 15, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan dengan sangat jelas yang akan meremukkan keturunan iblis, yang akan meremukkan kepala iblis adalah keturunan Hawa, bukan keturunan lembu, bukan keturunan domba. Jadi yang akan menebus dosa satu sampai selama-lamanya, bukan seperti bayangan yang dikatakan Ibrani itu, adalah harus dari keturunan Hawa. Lalu kita merujuk ke Sakaria 9 ayat 11. Memang betul Tuhan tidak mempunyai darah, tetapi kenapa dia berani melakukan perjanjian darah itu? Karena dapat menggenapi seluruh Tauratnya. Dan yang terakhir, aduh Pak Yahudi KW udah turun lagi. Tadi saya mau tanya Pak dia. Jangan ngomong KW begitu dong, ngomong aja. Oke, itu Pak Billy tadi sudah turun. Nah, saya mau bertanya, itulah ke-10 ketika Israel dibebaskan dari Mesir. Kenapa tulah 10 adalah nyawa atau darah anak-anaknya? Sulung bangsa Israel itu selamat. Kenapa? Ditandai dengan darah domba yang dioleskan di pintu ganggang pintu mereka, kusen-kusen pintu mereka. Jadi memang ini gambaran Pak yang bilang kata Tuhan nanti punya darah itu. Oke, silakan lanjut. Sebelum ke Bang Juma.